Setia menanti pujaan hati hingga akhir hayat, kisah Mbah Gombloh Arifin di Malang, nunggu di emperan toko sejak 1970. Kisah seseorang kakek yang rela untuk mengorbankan banyak hal untuk pujaan hati. Kakek tersebut bernama Arifin, pria yang akrab disapa Mbah Gombloh ini semasa hidupnya selalu duduk di sebuah emperan toko di tempat yang sama setiap hari. Disebutkan bahwa kakek Arifin ini telah melakukan hal tersebut sejak tahun 1970-an. Kakek Arifin asal Malang, Jawa Timur itu menunggu sang pujaan hati sejak puluhan tahun silam. Kisah kakek Arifin ini viral setelah diunggah akun Instagram Tebar Wawasan Rabu, 26 Juni 2024. Dalam unggahan yang beredar, berisi kompilasi foto memperlihatkan seorang kakek menunggu di depan sebuah toko di daerah Kayu Tangan, Kota Malang, Jawa Timur. Kakek Arifin melakukan penantian sejak tahun 70-an, namun ada juga yang mengatakan sejak 80-an dan 90-an, hal ini belum pasti diketahui, bunyi keterangan dalam unggahan. Belakangan diketahui, kakek Arifin tak kunjung bertemu kekasihnya yang ia nantikan itu hingga dia meninggal dunia pada 8 April 2017. Hingga Rabu, 26 Juni 2024, unggahan tersebut sudah ditonton sebanyak 13,7 juta kali, mendapat lebih dari 800.000 likes, dan belasan ribu komentar warganet. Cerita ini bermula dari unggahan penulis Aan Mansur di media sosial Instagramnya pada 18 Desember 2016. Unggahan foto tersebut memperlihatkan seorang pria tua yang sedang duduk sendiri di depan pertokoan di kawasan Kayu Tangan, Malang, Jawa Timur. Disebutkan, kakek tersebut berada di lokasi itu menunggu kekasihnya yang tidak pernah datang. Ceritanya, pada suatu hari, waktu itu ada peristiwa politik, mereka berpisah di tempat tersebut dan saling berjanji untuk bertemu lagi di sana, tulis Aan Mansur. Namun perempuan tersebut tidak pernah lagi datang entah karena apa. Tetapi, pria tua itu percaya suatu hari nanti kekasihnya akan datang, maka di sanalah dia menunggu dan menunggu dan menunggu. Lanjutnya, belakangan diketahui, nama kakek tersebut adalah Arifin. Aan menyebutkan, kakek Arifin tinggal di daerah Ngantang. Jarak daerah Ngantang ke Kota Malang adalah sekitar 39 km, dan jarak ke pusat pemerintahan Kabupaten Malang yakni Kepanjen, adalah sekitar 57 km. Daerah Ngantang berada di jalur yang menghubungkan Malang Kediri dan Malang Jombang, Jawa Timur. Namanya Arifin. Dia tinggal di Ngantang. Saya tidak tahu di mana dan seberapa jauh tempat ini dari Kayu Tangan. Dia berada di sana hampir setiap hari sejak tahun 70-an. Beberapa orang lain bilang 80-an dan 90-an. Dia menyebut satu peristiwa dan nama Soeharto berkali-kali, tulis Aan. Pemerhati sejarah dan budaya Kota Malang, Agung Buwana menerangkan, lokasi yang selalu dijadikan tempat menunggu kakek Arifin adalah tempat dia dan kekasihnya membuat janji untuk bertemu kembali. Kakek Arifin sudah menunggu sejak tahun 1970-an. Meski demikian, Agung belum mengetahui identitas kekasih kakek Arifin tersebut hingga saat ini. Itu saya juga masih penasaran sampai sekarang. Informasinya dia sedang menunggu entah pacar atau istrinya yang pada peristiwa 1965 berjanji akan bertemu dengan Mbah Gombloh di lokasi yang sama, kata Agung, dikutip dari kompas.com. Agung mengungkapkan, kakek Arifin ini adalah orang yang tertutup. Sehingga, lokasi dia berdomisili pun tidak ada yang mengetahui secara pasti. Kalau informasi yang beredar, perempuan itu tidak datang karena ditahan, ada yang bilang pergi ke luar negeri hingga ada kabar dibunuh, tutur Agung. Meski begitu, terdapat cerita versi lain yang mengisahkan bahwa kakek Arifin adalah seorang pengusaha kaya namun suka bermain judi. Suatu ketika, kakek Arifin mengalami kekalahan saat bermain judi, sehingga membuatnya kehilangan banyak hartanya. Untuk menghabiskan waktunya, dia mengasingkan diri ke Malang. Karena tidak punya aktivitas apa-apa, dia sempat menjadi tukang parkir di toko Surabaya, di daerah Kayu Tangan, ujar Agung. Toko Surabaya itu kini sudah tutup. Namun kakek Arifin selalu menunggu kekasihnya di tempat itu.
Selain di depan toko Surabaya, Arifin terkadang terlihat menunggu kekasihnya di dekat outlet Fujifilm yang masih berjarak dekat dengan toko Surabaya. Kakek Arifin disebut-sebut kerap dijemput oleh sebuah mobil. Setiap hari, ada mobil mewah yang datang menghampirinya untuk memberikan makanan atau snack. Sementara dari informasi yang beredar di kalangan masyarakat, diduga bahwa orang yang naik mobil mewah tersebut adalah anak kakek Arifin. Meski kehilangan banyak harta karena kalah judi, disebutkan bahwa kakek Arifin tidak ingin merepotkan anaknya, sehingga dia menjadi tukang parkir dan jualan kupon undian. Tapi dia kalah lagi dan sengsara karena kalah judi, ujar Agung.